menjaga protokol kesehatan. 5M, kehadiran hari ini sepertinya semuanya hadir. Ivana mana ya? Ivana udah sembuh? Udah sehat ya? Iya. Alhamdulillah. Leslie mana Leslie? Hadir Bu. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kelas dan Pak, memimpin doa semuanya. Teman-teman, sebelum kita membuat pelajaran hari ini, ada dari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa untuk hamba dan teman-teman kami di bawah. Terima kasih Bapak. Gimana hari ini sudah siap belajar? Siap. Belajar Indonesia pasti bisa. Nah, kita belajar tentang apa ya? Oke, Evelyn. Elektrosit atau saluran darah yang fungsinya untuk mengantarkan oksigen dari paru ke seluruh tubuh. Terus ada trombosit juga atau putih darah yang melakukan pembekuan darah. Lalu limfosit atau sel darah putih yang menyerang penyakit serta bakteri. Oke, luar biasa ya. Sel darah misalnya untuk mengantarkan oksigen, kemudian mengantarkan zat nutrisi dalam seluruh tubuh yang ada di dalam tubuh, pastinya butuh alat atau sarana. Maksudnya apa ya? Oke, itu Ya, alatnya itu jantung dan sarafnya pembuluh darah. tepat sekali. Saya punya video. Malah tiduran di kasur balik sore kalau di komplek ada satu organ tubuh yang selalu kerja 24 jam non-stop. Dialah jantung. Organ yang kerjanya ngirim darah dan oksigen ke seluruh tubuh ini selalu berdetak dengan kecepatan tinggi setiap menitnya yang kalau dihitung berarti sampai puluhan ribu dalam sehari, jutaan kali dalam sebulan, dan miliaran kali diputar kalau kita mau sehat sampai umur 70 tahun. Tapi pertanyaannya, apa jadinya kalau organ kita yang satu ini capek dan dia berhenti satu titik aja? Bisakah kita bertahan? Oke, dari yang video saya amati tadi, jantung itu memiliki peran penting karena dia mengedarkan oksigen dan darah ke seluruh tubuh, dan dia juga memiliki unit 60 sampai 100 beat per menit. Jadi kita tuh harus menjaga jantung kita harus sayang jantung kita, karena kalau misalnya jantung kita berhenti berdenyut, maka hidup kita juga akan berakhir. Bagus sekali ya. Nah, oleh karena itu sepatutnya kita sebagai makhluk Tuhan ya, yang sudah diciptakan dengan sempurna sebaik mungkin, kita harus menjaga. Nah, salah satunya adalah dengan olahraga dan sayang ke jantung kita. Hari ini kita akan belajar tentang alat dan mekanisme peredaran darah pada manusia. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan mengamati video, PPT, modul, dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis struktur alat peredaran darah pada manusia dengan tepat. Peserta didik dapat menganalisis fungsi alat peredaran darah pada manusia dengan tepat. Peserta didik dapat membandingkan peredaran darah kecil dan besar pada manusia. Tahukah kamu apa saja organ yang terlibat pada sistem peredaran darah manusia? Jantung terletak di dalam rongga dada dengan ukuran sebesar genggaman tangan pemiliknya dengan berat kurang lebih 300 gram. Nah, silakan kepalkan tangan masing-masing untuk mengetahui seberapa besar jantungmu. Jantung dalam tubuh kita terdiri dari 4 tulang. Kemudian pada jantung terdapat beberapa pembuluh darah. Denyut jantung terjadi apabila otot jantung berkontraksi. Dapatkah teman-teman merasakan denyut jantung masing-masing? Denyut jantung dapat dirasakan pada arteri yang dekat dengan permukaan kulit, seperti leher dan pergelangan tangan. Secara umum ada 2 bentuk pergerakan jantung. Peredaran darah kita merupakan sistem peredaran darah ganda karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam sekali peredaran. Nah, di sini ada 2 gambar ya, ada gambar A, ada gambar B. Kemudian kalian cermati. Kalau yang saya lihat di gambar sebelah kiri itu kan sistem peredaran darah manusia ya, dan kita kenal sistem peredaran darah manusia itu merupakan peredaran darah ganda. Nah, di sistem peredaran darah manusia itu ada peredaran darah kecil sama peredaran darah besar. Sedangkan kalau di gambar sebelah kanan yang saya lihat itu organ jantung, tapi saya lihat ada permasalahan di sini Bu, yaitu ada pembekuan darah. Nah, karena itu jadi adanya penyumbatan yang menurut saya itu bisa berdampak sama sistem peredaran darah manusia yang sendiri. Oke, dapat. Kalau menurut saya Bu, yang gambar yang mana itu yang B itu kan ada kondisi aterosklerosis. Menurut saya itu pasti ada penyebabnya Bu. Misalnya
memicu kenapa terjadi pembakaran di pembuluh darah. Terima kasih. Bergerak ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kalian berdiskusi mengenai permasalahan dan kalian mengajukan hipotesa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Artikelnya dibaca dulu baik-baik ya, karena memang kita akan meneliti dari artikel ini. Oke, artikelnya dibaca dulu. Iya, masuk kok ke kamar. Tadi kan bilang dulu kan berarti mengalami sistem peredaran darah. Nah, seberapa itu berarti mengalami fungsi sama penurunan Kalau yang masalah kedua berarti seberapa itu dapat mengganggu sistem darah. Menghalangi kalau dia ada menghirup asap rokok itu jadi pembuluh darah koroner itu jadi keras yang tadinya lentur. Oh, kalau itu jadi strukturnya ya? Iya. Kalau mekanismenya jadi kayak dia nggak lancar gitu Iya, ya? jadi nggak lancar jadinya nutrisi sama oksigennya itu nggak tersalurkan dengan lancar, jadinya bisa micu penyakit jantung itu sendiri. Nonton barcode nggak? Bareng? Kayak menghambat asupan ke jantungnya itu jadi terlambat. Iya. Makanya ada yang Kalimatnya? Jadi kalimatnya aliran darah kamu itu kalau kurang lancar dan arah ke jantungnya nggak tepat waktu itu bisa menyebabkan kematian karena jantung harus mendapatkan asupan yang tepat waktu. Penjelasannya bisa dijabarkan nggak ketika kamu deg-degan itu apa yang kamu rasakan? Kalau saya sih jantung saya jadi kayak berdebar gitu. Terjadi di jantung. Kayaknya semacam Normalnya berapa? 60 sampai 100 per menit. Apakah kamu selalu mengalami hal itu? Enggak sih Bu, kalau saya lagi kangen paling doang saya jadi aman itu. Dikaitkan hal tersebut ke kondisi pada saat kamu jantungnya sedang berdebar itu, kira-kira kenapa? Kayaknya sih pas saya lagi kaget atau panik itu ada sinyal yang masuk otak. Nanti sarafnya meningkatkan kerja jantung, jadi adrenalin saya meningkat. Berarti nanti kan pembuluh darah saya meningkat, jadi aliran darahnya jadi lebih cepat, sama nanti kontraksi saya jadi lebih cepat gitu. Kenapa? Bu, ada bedanya nggak sih Bu antara arteri pulmonalis sendiri sama arteri pulmonalis dengan pulmonalis? Mungkin kayak fungsinya Iya, kenapa kok bawa oksigen? Ada karbon dioksida juga kayak sana. organ apa yang di situ terjadi proses difusi antara oksigen sama karbon dioksida? Paru-paru. Nah, di bagian mana? Paru-paru bagian mana? Udah bisa di Fungsinya tuh sama, kalau arteri pulmonalis itu sama-sama membawa CO2 ke paru-paru, cuma bedanya kiri sama kanan karena paru-paru itu ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Sudah sampai mana? Ini berarti mati organ jantung. Gimana ya? Bagaimana caranya darah asal mengalir dipompa dengan jantung. Iya, bagaimana cara jantung kok dia bisa memompa? Terus masuk ke nah Kanan. ya, oke. Terus kemana lagi? kanan. Oke, terus ini udah mengandung apa? Udah mengandung oksigen. Iya, terus mau dibawa lagi kemana? Balik ke jantung. Di parut, di keparan. Terus, nah iya, oke. Iya Pak, Kanan yang besar. iya tekanan. Terus sekarang posisi tekanan yang besar ada di mana? Iya, gini. Oke, udah jelas ya? Oke, terima kasih Bu. Siapa yang bisa keluar ini? Bentar.
klasifikasi masalah, yaitu pengaruh paparan asap rokok yang dapat mengubah struktur pembuluh darah. Memiliki dugaan awal bahwa berbagai zat dalam asap rokok itu dapat menyebabkan penyempitan atau pengerasan pembuluh darah. Nah, aterosklerosis ini merupakan perubahan struktur pada pembuluh darah akibat menumpuknya lemak, kolesterol, dan juga zat lainnya di dalam dinding arteri, sehingga menyebabkan terhalalnya aliran darah. Lalu kami juga memiliki dugaan awal, yaitu terjadinya pengerasan yang akan menghambat aliran darah yang membawa asupan bagi jantung, sehingga jantung tidak memiliki asupan yang cukup dan akibatnya bahkan paling parah bisa menyebabkan kematian. Dari yang sudah kami bahas di data-data yang ada, hipotesis kami benar, sehingga struktur pembuluh darah itu nantinya akan berubah menjadi lebih padat dan darah bisa membeku di situ. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Perbedaan antara atrium sama ventrikel pada jantung, karena kita tahu dari fungsinya, kalau atrium itu kan hanya menerima darah nih dari vena cava superior ataupun inferior. Nah, karena dia cuma tugasnya hanya menerima darah, jadi otomatis dindingnya itu lebih tipis dan tidak berotot gitu. Sedangkan untuk ventrikel dia harus lebih tebal dan harus berotot karena dia memiliki pekerjaan atau fungsi yang lebih berat, yaitu untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun jantung ke seluruh tubuh. Sekian dari penjelasan dari aku. Dari artikel yang kami baca, kami menemukan dua masalah. Yang pertama yaitu asap rokok mempengaruhi fungsi dari pembuluh darah. Hipotesis pertama yaitu kami menduga bahwa asap rokok dapat menurunkan fungsi pembuluh darah, yaitu mengalirkan darah yang mengandung nutrisi dan oksigen untuk jantung. Pembuluh darah yang kami maksud adalah arteria koronaria jika dilihat dari fungsinya. Berdasarkan data yang ada, hipotesis kami sudah benar dan sesuai dengan data. Apa fungsi katup dari jantung dan hubungannya sama peredaran darah itu apa? Oke, jadi untuk katup itu kan rotasi jantung ya. Dan fungsi katup itu untuk mencegah darah untuk kembali ke belakang. Dan yang kedua untuk menjaga darah agar tetap mengalir ke tempat yang dituju. Kami telah mengungkapkan dua masalah yang kita temukan. Yang pertama adalah asap rokok dapat menyebabkan pembuluh darah yang sebelumnya lentur menjadi keras atau kaku, dan yang kemudian pengerasan pembuluh darah dapat menghambat aliran darah ke jantung. Kan pertama CO2 yang akan datang ke atrium kanan, kemudian akan mengarah ke ventrikel kanan dan akan membawanya ke arah paru-paru, sehingga membuat dari CO2 menjadi darah yang akan keluar. Kemudian akan mengalir ke atrium kiri maksud saya, dan akan ke ventrikel kanan, kemudian akan mengalir ke seluruh tubuh. Ventrikel kiri karena akan mengalir ke seluruh tubuh. Nah, jika kalau ada orang yang menghirup asap rokok tersebut, arteri koronernya itu juga akan mengalami akan mendapati plak, jadi sehingga aliran darahnya itu tidak tersalurkan dengan lancar, jadi bisa menyebabkan serangan jantung tersebut. Itu kayak izin menjawab. Jadi karena fungsi aorta sendiri adalah untuk membawa darah dari jantung yang mengandung O2 ke seluruh tubuh. Jadi fungsinya itu karena lebih berat juga, memiliki tekanan yang lebih besar. Jadi dia memiliki dinding yang tebal agar saat dia lirik darah tidak mudah pecah. Ada berbagai upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah kekerasan atau pada plak ini. Sesuai yang ditemukan, sesuai data yang kita temukan, provokasi ini harus semaksimal mungkin untuk menghindari perokok aktif, mulai dari mengonsumsi asupan yang bernutrisi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari bahaya asap rokok. Selain itu, kita juga harus berolahraga secara teratur agar jantung ini dapat bekerja. Hari ini saya akan menyebutkan pembelajaran hari ini, yaitu sistem peredaran darah. Saya akan bahas tentang alat peredaran darah juga mekanisme peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia ada peredaran darah kecil atau biasa disebut pun menarik. Peredaran kecil itu dari jantung, paru-paru kembali ke jantung. Kemudian ada peredaran darah besar atau sistemik, yaitu jantung, seluruh tubuh kembali ke jantung. Jantung terbagi menjadi 4 ruang dan 4 katup. Pertama ada atrium dexter, dia menerima karbon dioksida. Kemudian ada atrium sinister, dia menerima oksigen. Kemudian ada ventricle dexter, dia memompa karbon dioksida ke seluruh tubuh, bisa dilihat warna biru ini itu yang mengandung karbon dioksida. Kemudian ada ventricle
sinister, dia memompa darah yang mengandung oksigen. Oksigen itu yang warna merah di sini bisa dilihat. Oke, kemudian ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu terdiri dari pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan kapilyer. Nah, pembuluh darah arteri ini adalah pembuluh darah yang mengandung oksigen, kecuali arteri pulmonar. Kemudian pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena ini adalah pembuluh darah yang mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonar. Terakhir, kapiler. Kapiler ini adalah pembuluh darah yang menghubungkan antara arteri dengan vena. Sekian dari saya. Biasa ya. Tadi yang dijelaskan oleh Siva sudah merangkum semuanya. Tujuan pembelajaran hari ini sudah kalian capai ya. Kita sudah belajar tentang struktur dan fungsi dari alat peredaran darah, di mana struktur masing-masing alat peredaran darah kan menyesuaikan dengan fungsinya. Tadi sudah terbahas ya. Kemudian bagaimana darah itu mengalir di dalam tubuh kita dibagi menjadi dua, satu peredaran darah kecil dan besar. Gimana? Kalau mas ya, Dewi punya games. Gamesnya seru. Menerima CO2 dari seluruh tubuh dari vena cava inferior. Dari vena cava inferior, atrium dexter. Iya. Dari tubuh bagian atas, kan untuk atrium dexter itu apa nama? Vena cava superior. Iya. Dari paru-paru mau. Iya, dari paru-paru saya mau. Bagian jantung membawa O2, memompa dari O2 dipompa. Tapi yang dulu yang permeable terus tipis. Sekarang coba dikomunikasikan dulu. Tadi kita mau evaluasi ya. Kerjakan sendiri.